Pada era pasca Orde Baru, Indonesia sedang berusaha bangkit dari krisis multidimensi, politik goyah, ekonomi terpuruk, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah nyaris hilang. Salah satu akar dari kerusakan itu adalah korupsi yang telah menjalar dari pusat hingga daerah. Reformasi 1998 tidak hanya menuntut perubahan pemimpin, tetapi juga menuntut sistem pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Tekanan publik semakin kuat, Indonesia harus berubah, atau akan kembali terperosok dalam krisis yang gelap. Di tengah semangat reformasi inilah, suara masyarakat semakin keras menuntut keberanian negara memerangi korupsi. Publik mendorong lahirnya sebuah lembaga independen, yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan dan memiliki taring untuk menindak siapapun yang melakukan korupsi, bahkan jika pelakunya adalah para pejabat tinggi negara. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2002, pemerintah dan DPR menyepakati lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK hadir sebagai lembaga yang unik dan kuat, memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga melakukan pencegahan dan edukasi. Tidak seperti lembaga sebelumnya yang sering dianggap mandul, KPK dibangun dengan independensi sebagai fondasi, agar tidak mudah diintervensi oleh kekuatan politik. Memasuki tahun 2004, KPK mulai menunjukkan tajinya. Satu persatu kasus besar yang selama ini dianggap tabu dibongkar. Pejabat tinggi, anggota DPR, kepala daerah, hingga para pengusaha besar, satu demi satu diseret ke meja hijak oleh lembaga ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia, hukum terlihat benar-benar bekerja ke atas, bukan hanya menjerat rakyat kecil. Kasus besar yang sempat mengguncang publik adalah Operasi Tangkap Tangan atau OTT, yang menjadi senjata pamungkas KPK. Ketika kamera menangkap tangan pejabat yang memegang tas berisi uang suap, masyarakat bersorak, hukum tak lagi buta. KPK pun menjelma menjadi simbol harapan. Harapan akan bangsa yang bersih, dan pemerintahan yang jujur. Namun perjalanan KPK tidak pernah mulus. Setiap keberhasilan selalu diiringi perlawanan. Banyak pihak yang merasa kekuasaannya terancam, dari politisi hingga mafia kasus. Upaya pelemahan terus bermunculan, baik melalui tekanan politik, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, hingga revisi undang-undang yang menggerus kewenangannya. Sebagian masyarakat merasa bahwa KPK yang dulu garang mulai kehilangan cengkeramannya. Meski demikian, sejarah mencatat bahwa KPK telah membawa perubahan besar dalam wajah hukum Indonesia. Masyarakat semakin sadar bahwa korupsi bukan lagi persoalan yang harus didiamkan, tetapi diperangi bersama. Pendidikan anti korupsi berkembang di sekolah dan kampus, kampanye publik semakin masif, dan rakyat semakin berani bersuara saat terjadi ketidakadilan. KPK mungkin menghadapi pasang surut dalam kekuatan dan dukungannya. Namun semangat pemberantasan korupsi yang menjadi dasar kelahirannya tetap hidup dalam ingatan bangsa. Indonesia kini berada pada persimpangan jalan. Apakah langkah reformasi akan terus melaju, atau mundur di bawah bayang-bayang kekuatan lama? Perjalanan masih panjang. KPK bukan sekadar sebuah lembaga, melainkan simbol perjuangan rakyat untuk menciptakan masa depan Indonesia yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Dan selama rakyat terus menjaga harapan itu, semangat pemberantasan korupsi akan tetap menyala, menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru. Dalam perkembangan berikutnya, KPK bukan hanya menjadi lembaga penegak hukum, tetapi juga pusat kepercayaan rakyat. Masyarakat melihat setiap tindakan KPK sebagai cerminan dari perjuangan mereka sendiri. Ketika seorang pejabat tinggi ditangkap, rakyat meyakini bahwa masa depan negeri ini masih memiliki peluang untuk berubah. Dari berbagai pelosok Indonesia, suara dukungan mengalir tak henti-henti. KPK adalah benteng terakhir bangsa ini. Teknologi dan transparansi menjadi senjata baru yang dimanfaatkan KPK untuk memperkuat langkahnya. Sistem pelaporan yang terbuka, penggunaan lembaga pengawas internal, dan kerjasama internasional untuk mengejar pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, menandai tahap baru perang melawan korupsi. Dunia internasional memberi pujian, menempatkan Indonesia sebagai contoh negara yang berani berbenah dari masa lalu yang kelam. Namun, perang melawan korupsi tak hanya terjadi di balik meja persidangan. KPK bergerak ke tengah masyarakat melalui pendidikan anti korupsi. Di sekolah, universitas, komunitas, hingga kantor pemerintahan, KPK menanamkan nilai integritas sejak dini. Mereka menyadari bahwa korupsi tidak hanya lahir dari sistem yang salah,
tetapi juga dari mentalitas yang keliru. Perubahan besar harus dimulai dari perubahan cara berpikir generasi penerus bangsa. Tetapi seperti api yang terus membakar, perjuangan itu juga memancing badai dari balik layar. Lawan-lawannya semakin terorganisir, mencoba melemahkan KPK secara perlahan. Badai politik pun meletus. Pemimpin KPK dikriminalisasi, pegawai terbaik disingkirkan, dan revisi undang-undang memberangus sebagian taringnya. Di jalanan, rakyat kembali turun, menolak pelemahan lembaga yang mereka anggap sebagai penjaga keadilan. Masyarakat sadar bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya tugas lembaga, tetapi pertempuran antara harapan dan keputusasaan. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga idealisme reformasi. Di sisi lain, kekuatan lama berusaha mempertahankan kenyamanan dari praktik korup yang telah mengakar selama puluhan tahun. Kini, KPK berdiri di tengah pertarungan sengit. Walau beberapa kekuatannya dipersempit, ia tidak pernah benar-benar padam. Setiap penyelidikan yang berhasil, setiap gerakan pendidikan yang menyadarkan masyarakat, setiap rakyat yang berani melapor, semuanya menjadi bukti bahwa perjuangan belum selesai. Sejarah Indonesia setelah Orde Baru memotret babak penting ini, babak di mana rakyat belajar bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keadilan yang tegak. KPK menjadi simbol bahwa kebenaran tak pernah boleh menyerah, meski harus menghadapi tembok kekuasaan yang keras. Pada akhirnya, masa depan Indonesia ditentukan oleh pilihan kita bersama. Apakah kita akan membiarkan korupsi kembali menguasai, atau terus menjaga nyala kecil integritas yang bisa menerangi negeri ini?